Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin buat jamaah yang baru bergabung. Hari ini kita sedang membahas tema yang sangat bagus sekali yaitu pahala mengalir deras ketika haid. Nah tadi sebelumnya sudah dibahas ya oleh guru-guru kita dan banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Dan pertanyaan-pertanyaan dari jamaah sudah kita jawab loh, Masya Allah. Nah Ustadz Syam, melanjutkan pertanyaan tadi nih yang ditahan sama Ustadz Syam karena banyak cerita ya berdua nih ya guru-guru kita ya. Masya Allah. Ustadz Syam, ini apakah benar ada sebuah amalan yang bisa dilakukan wanita haid sebagai pengganti ibadah sholat sunnah tahajud? Nah itu apa sih Ustadz Syam? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku, Ustadz Maulana, Kak Aca, Ustadz Nada, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Wahai orang-orang yang sedang berselimut, qumil lail, maka berdirilah untuk melaksanakan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala di tengah malam, di setengah malam atau di sepertiga malam terakhir, atau perbanyak di dalamnya untuk membaca Al-Qur'an, bermurattal di dalamnya. Lalu bagaimana Ustadz dengan seorang wanita yang sedang halangan, tidak mungkin mereka membaca Al-Qur'an, walaupun ulama berpendapat bahwa membaca Al-Qur'an boleh, yang tidak boleh adalah menyentuh mushaf Al-Quran. Kemudian bagaimana dengan sholat tahajudnya yang dia dawamkan? Insya Allah kalau sudah didawamkan tetap mendapat pahala tahajud. Namun kita mau cari alternatifnya, karena pasti kebangun, misalnya karena udah terbiasa nih pasti kebangun, kok bangun doang gitu. Maka subhanallah, bangun saja itu sudah mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Coba dirasakan deh, bangun ketika seseorang lagi tertidur. Bahkan ini adalah perintah daripada baginda Nabi SAW ketika pertama kali hijrah. Afshus salam, ya, sebarkan salam, kemudian berikan makan kepada orang yang kelaparan. Kemudian bangunlah di tengah malam ketika orang tertidur, engkau sholat di dalamnya. Maka subhanallah, bangun saja itu sudah mendapatkan keutamaan. Lalu bangunnya ini diisi dengan apa kalau nggak bisa sholat? Wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur, karena waktu sepertiga malam itu kan waktu sahur. Dan di waktu sahur mereka beristighfar di dalamnya. Istighfar itu enggak harus suci. Istighfar itu enggak harus yang namanya wanita yang sedang tidak haid. Tapi beristighfar bisa dilakukan siapa saja, bahkan dia dalam keadaan haid. Dia bisa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah tahu kapan Allah mengampuni kita. Apakah dalam keadaan kita suci atau dalam keadaan kita sedang haid. Maka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan. Apalagi kalau misalnya dia sudah mendawamkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sayyidul istighfar dibacanya. Barang siapa yang membaca sayyidul istighfar di pagi hari, maka jikalau dia meninggal pada siang hari, maka masuk surga dia. Siapa yang membacanya di sore hari, kalau dia meninggal di malam hari, maka masuk surga dia. Membaca istighfar sebanyak-banyaknya ketika waktu sahur. Yang ketiga amalannya membangunkan pasangannya. Bagi teman-teman yang belum punya pasangan, membangunkan siapa? Ya tidak ada yang dibangunkan, orang tuanya mungkin yang dibangunkan. Jangan sampai mengatakan, Ustadz kami pacaran tapi kami sering saling membangunkan tahajud. Nah itu tidak ada itu ya. Itu adalah cuma pengalihan isu saja. Maka subhanallah, membangunkan pasangan bagi yang sudah punya pasangan. Jadi amalan-amalan itu tetap banyak. Misal kalau dalam haid boleh enggak mendengarkan Al-Quran? Tetap boleh. Karena kalau ada Al-Quran itu didengarkan saja tanpa menyentuh mushafnya tetap mendapatkan pahala telinganya, pahala mendengarkan Al-Quran. Maka tetap bisa seseorang berpahala ketika dalam keadaan haid, apalagi di sepertiga malam terakhir. Jadi ada rahasia di sepertiga malam itu. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi coba dirasain deh, kita berangkat syuting aja itu ketika orang-orang masih sunyi, itu kita bisa merasakan energi yang benar-benar ada.
Iya. Karena Allah turun di langit dunia dan berkata kepada manusia, apa permintaanmu, minta kepada aku. Kira-kira orang berdoa harus suci atau tidak? Orang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kapan saja. Jadi orang haid bangun di sepertiga malam untuk berdoa kepada Allah, maka sah-sah saja. Maka kalau kita punya permintaan 40 hari berturut-turut kita minta sama Allah, kan terhalang haid tuh, maka tetap bisa meminta kepada Allah meskipun dalam keadaan haid. Walaupun misalnya doanya ada dalam Al-Quran seperti Rabbana atina fid dunya hasanah, itu kan doa dalam Al-Quran. Maka niatkan bukan membaca Al-Quran, tapi niatkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berdoa, orang yang berzikir, orang mendengarkan Al-Quran, membangunkan orang lain untuk sholat tahajud karena dia dapat pahala. Orang yang menunjukkan jalan maka dia juga dapat pahala yang sama. Maka inilah amalan-amalan di sepertiga malam terakhir meskipun dalam keadaan haid. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah. Jadi walaupun dalam keadaan haid, tetap kita bisa melakukan amalan-amalan tersebut ya Ustaz Syam Betul. ya. Banyak sekali kemudahannya, Masya Allah.